Lepaskan aku. Aku dipaksa oleh keponakanku dan istrinya untuk menikahi seorang yang bodoh. Hari ini, istri keponakanku membawa aku dan keponakanku ke kampung halamannya. Katanya untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Tapi setelah sampai di sana, aku baru tahu bahwa sepupunya memang akan menikah. Tapi pengantin perempuannya ternyata adalah aku. Pengantin perempuan sudah datang. Pengantin perempuan cantik tidak. Cantik. Dahai. Istri. Ini bagaimana? Kamu bilang, Milikmu. Sujud kepada langit dan bumi. Chushen, tolong aku. Kami semua ini demi kebaikanmu. Kamu ya diam saja. Nikah dengan Dahai. Aku membesarkanmu sejak kecil. Kamu tidak punya ayah dan ibu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? mengapa? Tentu saja karena mereka bisa memberi kita 100.000 yuan. Uang mahar. Sungguh tidak disangka. Orang tua ini ternyata cukup berharga. Masuk ke kamar pengantin. Tidak. Aku datang istri. Kamu lepaskan aku. Aku akan mati. Juga tidak akan membiarkanmu mendapatkan. Ah. Kamu istri busuk. Aku akan memukulmu. Tidak disangka setelah 20 tahun bekerja keras. Membesarkan. Ternyata seekor binatang seperti ini. Bis besar. Aku ini terlahir kembali. Kenapa kamu? Aku mau mukul kamu. Aku nggak mau pergi ke desa Dazhou. Aku mau turun. Lagi ngapain? Mas, tolong bukain pintu dong, biar aku turun. Pintu cepat buka. Nggak boleh turun kalau belum sampai halte. Mas, Gila ya? Nenek-nenek siapa ini? Cepat bawa pulang. Udah jangan ribut. nggak, aku mau turun. Bahaya tahu. Kamu jangan macam-macam. Kan banyak orang di sini. Jangan bikin malu. Maaf ya semua. Dimaafin ya? Itu Chushen. Pamanmu lagi nggak enak badan. Dia sendirian di rumah. Aku agak khawatir. Mending kalian aja yang pergi ke pernikahan. Aku pulang jagain pamanmu. Ngapain urusin orang sakit itu? Sudahlah. Aku sama Jiao. Ini niat baik. Bawa kamu ke rumah sepupunya buat makan. Jangan ribut lagi. Desa Dazhou udah sampai. Yang mau turun, jalan ke depan. Ayo pergi. Lama banget ngapain? Cepetan jalan. Cepetan. Kaki kamu bisa nggak sih cepet? Depan ujung desa, udah sampai rumah sepupuku. Jiao, itu Chushen, itu aku. Aku mau ke toilet. Aku sudah jatuh cinta sepanjang jalan. Aku akan pergi. Itu pohon itu. Aku mau ke toilet. Aku akan segera kembali. Oke. Kenapa banyak banget masalah? Aku kasih kamu 2 menit aja. Baik. Aku akan segera kembali. Jiang Guo. Kamu SI sakit-sakitan. Nggak bisa kerja berat. Masih nikah sama Sayowan Yang. Rajin banget. Zeowan bantu kamu, Engrus dan udah besarin dia. Bahkan udah nikahin dia juga. Kamu harus baik-baik sama Sayowan. Sayowan nelpon. Halo Sayowan. Halo Jiangwo, cepat selamatin aku. Apa? Apa yang terjadi? Pelan-pelan ngomongnya. Aku di desa Dazhou. Nelpon siapa sih? Ngapain nelpon om aku? Aku khawatir. Dia nggak sehat dan nggak ada yang masakin dia. Masak apa sih? Waktu ke rumah sakit kemarin, laporan pemeriksaannya kamu nggak lihat ya? Penyakitnya udah parah banget. Bisa hidup berapa hari lagi? Kalian udah nggak sabar. Nikahin aku sama orang lain dan jual ke orang bodoh. Nikah sama orang bodoh. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Jangan pikir aku nggak tahu.
Tujuan bawa aku ke desa Dazhou sebenarnya apa? Ternyata kamu udah tahu. Tapi aku kasih tahu, kamu datang ke sini hari ini. Kamu susah kabur. APA yang kamu tanggung. Ayo tangkap dia. Dia bernilai 100.000 loh. Kenapa lepas? Lepaskan aku, cepat pergi. Jangan sampai sepupuku menunggu lama. Hei Xiaowan. Gimana? Tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan Xiaowan kenapa-napa. Barusan dengar dia bilang di desa Dayo. Ayo kita ke sana. Iya desa Dayo. Kita ke desa Dayo. Naik motorku. Jiao gimana sih kerjanya? Kok pengantinnya belum dikirim? Seharusnya sudah sampai. Lepaskan. Paman Dahawang. Pengantinnya sudah datang. Apa yang terjadi? Istri. Tunggu dulu. Kita tidak bisa menikah. Kenapa? Itu aku. Aku lihat kamu baru 20-an tahun. Aku sudah 40 tahun. Kita berdua tidak cocok menikah. Apa? Kamu sudah 40 tahun. Ciao. Aku kasih kamu uang banyak. Kok kamu cariin? Yang umurnya segitu. Aduh, Paman Wang. Jangan lihat Dahai begitu. Bisa dapat istri. Sudah bagus banget. Lagi pula, dia belum menopause. Masih bisa meneruskan keturunan buat keluarga kamu. Aku suka yang lebih tua. Memeluknya kayak memeluk mama. Ya, Dahai. Dahai benar. Karena Dahai suka. Ya dia saja, bawa pulang. Nikah. Chu Shen, lepaskan aku. Bagaimanapun juga, aku masih bibimu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu dan pamanku sama sekali tidak menikah secara resmi. Kalau bukan karena waktu itu, melihatmu tidak punya rumah. Keluarga kami baik hati menampungmu. Sampai sekarang, kamu masih tidak tahu di mana. Kamu hanya seorang pembantu yang numpang makan di keluarga kami. Meskipun tidak menikah secara resmi, aku tetap yang membesarkanmu sejak kecil. Kamu tidak bisa memaksaku menikah dengan orang bodoh itu. Jangan ngawur kakek tua. Jangan lihat Dahai seperti itu. Tapi dia masih muda dan kuat. Jauh lebih baik daripada orang sakit di keluargamu. Lajepila, Paman Wang adalah orang terkaya di desa Dazhou. Rumahnya kaya. Kamu bisa menikah ke sana. Adalah keberuntunganmu. Ya, jangan ribut lagi. Tunang saja menikahlah. Dahai. Jangan. Waktunya tiba. Sujud ke langit dan bumi. Pengantin wanita, cepat sujud. Pergi. Aku tidak mau sujud. Ayahku bilang padaku, istri yang tidak patuh harus dipukul. Kalau kamu tidak patuh lagi, aku akan memukulmu. Pukullah aku sampai mati. Aku juga tidak akan menikah dengan orang bodoh. Ciao. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk men-carry menantu perempuan. Usianya tua sudah tidak apa-apa. Kenapa masih ingin mati-mati? Jangan buru-buru Paman Wang. Dia memang perlu diatur. Chen Chushen. Aku bilangnya, kamu harus mengatur dengan baik. Nenek tua di rumahmu ini. Kalau sampai merugikan, uang mahar 100.000 ini, lihat apakah aku tidak akan bercerai denganmu. Sudah. Aku tahu. Aku bilang ya. Sekarang juga. Patuhi dan lakukan upacara pernikahan dengan baik. Cheng Chushen, aku susah payah membesarkanmu selama 20 tahun. Berusaha keras membangun rumah dan mencarikan istri untukmu. Begini caramu membalas kebaikanku. Apa kamu masih manusia? Aku beritahu kamu, aku lebih baik kamu tidak pernah membesarkanku. Lihatlah orang tua yang lain. Ada yang pejabat tinggi, ada yang kaya. Sedangkan kamu, hanya seorang tukang sapu jalanan. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku benar-benar buta. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, lakukanlah upacara pernikahan dengan baik, agar aku bisa mendapatkan uang mahar 100.000 itu. Sujud. Dasar binatang. Dahai kamu masih diam saja. Cepatlah pergi dengan pengantin barumu. Masuk ke kamar pengantin. Ya. Masuk kamar pengantin dulu. Ayo sayang. Ayo Dahai masuk kamar pengantin dulu. Masuk kamar pengantin. Hei Paman Wang. Bagaimana dengan uang maharnya? Uang mahar itu. Terima kasih Paman Wang. Chen Chushen, kita punya 100.000 yuan ini. Kita bisa beli mobil.
Aku benar-benar tidak menyangka. Orang tua ini bernilai segitu banyak. Bagaimana ini? Jalan kaki saja. Jangan mendekat. Dahai. Bisa masuk kamar pengantin nggak? Apa perlu kita ajari? Jangan meremehkanku. Ayahku sudah mengajariku. Cara masuk kamar pengantin. Nggak usah ribut. Keluar semua. Dahai. Cepat sedikit. Ayah tunggu punya cucu. Ayo sayang. Jangan. Siawan. Siawan, siawan. SI, soket-soketin kenapai, kamu Chushen datang. Jiao Jiao. Kamu di mana? Aku nggak lihat. Jangan sentuh aku. Siawan. Kamu nggak boleh masuk. Sepupuku ada di dalam, sedang masuk kamar pengantin dengan pengantin baru. Omong kosong. Siawan jelas ada di dalam. Minggir. Kau tua bangka. Coba maju satu langkah lagi. Aku, Chushen. Jangan nekat. Ini adalah pamanmu. Jangan terburu-buru. Apa yang kamu lakukan? Berani datang ke desa kami. Apakah kamu mencari kematian? Lepaskan aku. Aku mati. Dan tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Kamu istri yang bau. Aku akan memukulmu. Hidup kembali. Aku masih belum bisa berubah. Nasib Anda sendiri. Hancur. Jika ada sesuatu Anda akan menghancurkannya. Semua keluar dari sini. Hemen. Saiowan. Aku akan memukulmu. Berhenti. Siapa kamu? Telur gulung. Saiowan. Kau baik-baik saja. Kalian. Apakah kamu tidak datang ke pernikahan? Mereka menipuku. Ingin menjual saya ke orang bodoh ini. Chushen. Kalian. Bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti ini? Anda harus menempatkan diri Anda, anak angkat. Dijual ke orang bodoh. Hewan. Saiowan jangan takut. Ayo pergi. Tidak bisa. Ini adalah rumah kami yang menghabiskan 100.000 menikahi menantu perempuan. Anda tidak bisa mengambilnya. Siapa yang mengambil menantu perempuan saya? Aku akan bertarung dengannya. Kau tahu ini adalah kejahatan. Jiang Wo jangan bilang pada mereka. Bagaimana dengan ponsel? Kami langsung memanggil polisi. Sudah selesai istri. Mereka harus memanggil polisi. Saat itu, kita harus ditangkap. Jika kau tidak memanggil polisi, aku akan membawa anak di perutku. Aku menelepon. Bercerai dengan Chen Chushen. Jiao Jia. Kau hamil. Itu benar. Bukankah kau selalu ingin memeluk keponakan? Jika aku menaruh perut ini, anak itu hancur. Untuk menceraikan keponakan Anda, saya ingin keluarga tua Anda. Tidak bisa tidak. Keluarga kami adalah Chushen. Dia tidak bisa mati. Setelah memikirkannya, kalau begitu kau, biarkan wanita tua ini menikah dengan Dahai. 10万黑地 lagi. Berikan aku. Saya. Saiowan. Atau kamu. Chen Jiankuo. Apakah Anda ingin menjual saya? Jiangkuo Sayowan begitu baik untukmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Saya. Bagaimana saya bisa membuat hal seperti ini? Kau hanya ingin. Garis? Cucu aku juga ingin. Jia. Apakah Anda ingin 100.000 yuan? Aku akan memberimu. Anda memberi saya. Apakah Anda memiliki LGK 1314188 Aku. LGK 1314188? Aku akan menunjukkan padamu. Anda anak yang sakit. Paman. Bagaimana kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kembali dan katakan padamu. Paman Wang, aku minta maaf. Yah, udah lupakan aja deh. Kamu. Pergi semua. Istri. Pergilah. Ayah aku mau istri. Sudah. Nanti ya. Ayah akan cariin kamu jodoh yang resmi.
Aku izinin kamu duduk belum? Ngomong apa sih? Kamu masih belum buru-buru. Pergi ke jalan raya nyapu. Xiaowan, mungkin kamu ke kota dulu. Kerja dulu. Yah, aku kerja dulu ya. Kalian makan pelan-pelan. Paman, cepat kasih tahu aku, dari mana uang itu semua? Kamu sebentar lagi mati. Setelah kamu mati, uang itu harus buat kita. Caca, aku kasih tahu rahasia. Selama ini, aku nggak sakit. Aku cuma pura-pura. Dan kamu anak kandungku. Ayah, Jiang Wo selalu di rumah, nggak kerja. Dia bisa punya uang banyak dari mana? Baju aku? hello, gimana nyapunya sih? Maaf ya, aku bantu bersihin. Pergi sana. Baju mahal aku, kamu yang miskin. Boleh sentuh. Non, salam hormat non. Non, Maaf ya, aku nodain bajumu. Nggak apa-apa, aku bisa cuci sendiri. kita ketemu. Orang kaya yang pura-pura miskin. Paman Qian, kok kamu datang? Non, ayahmu sakit parah. Sudah hampir meninggal. Cepat pulang ke rumah. Sebelum meninggal, dia cuma mau ketemu kamu terakhir kali. Sakit parah, ini karma. Aku nggak akan pulang ketemu dia. Bagaimanapun juga, Ciegon. Ayah kandungmu. Aku nggak punya ayah. Sejak 20 tahun lalu, dia bawa perempuan itu ke rumah kita. Dia bunuh ibuku. Sejak itu aku nggak punya ayah lagi. Non, jangan panggil aku Non. Aku sama keluarga Lin sudah nggak ada hubungan lagi. Paman Qian, aku nggak akan pulang. Sebentar, aku janjian ketemu teman. Kamu pergi dulu aja. Kok baru datang? Shufen, aku terlambat kerja. Maaf. Kerja? Nyapu jalan? Ini kan dulu. Selalu lebih baik dariku. Ketua kelas yang pintar. Kok sekarang jadi begini? Aku memang nggak sebagus kamu. Shufen, kamu baru datang ke Yunceng. Ada apa cari aku? Aku mau nikah. Kalau besok kamu ada waktu, datang aja ke pesta nikahku. Besok. Besok aku harus kerja dan aku juga harus masak untuk suami dan anakku. Kamu masih teman sekelas lama nggak sih? Kalau kamu nggak datang, berarti nggak ngasih aku muka. Ya sudah. Nah gitu dong. Ingat ya, hotel mewah. Jangan sampai telat. Hei Jiang Wo. Xiaowan, besok aku sama Jiao Choushen pergi jalan-jalan. Kamu tenang aja kerja di kota. Nggak usah pulang. Masak buat kami. Kebetulan besok aku mau ke... Seharusnya di sini. Suami Shufen kok mirip banget sama Jiang Wo. Masa dia mau sama orang sakit-sakitan kayak kita? Linuan, kamu juga datang ke pernikahan Shufen. Teman-teman, lama nggak ketemu. Linuan, katanya kamu di desa, kerja sapu jalan, petugas kebersihan. Bener nggak? Petugas kebersihan. Ketua kelas. Kamu selama ini kok jatuh banget ya? Gak cuma itu, aku juga dengar, dia nikah sama orangnya, selalu duduk di kursi roda, suaminya. Orang sakit-sakitan. Hahaha. Dari semua teman kita, Shufen yang paling sukses ya. Baru balik ke Yunceng. Langsung diangkat jadi manajer hotel mewah. Hotel mewah ini kan milik keluarga terkaya di Yunceng. Hotel bintang 6 miliknya. Gaji tahunan manajer paling 3 jutaan. Shufen memang hebat. Dibandingkan dengan seseorang, seperti langit dan bumi. Terima kasih atas pujiannya. Sayowan, senang kamu bisa datang. Aku kasih tahu ya,
Hari ini, MC-nya, dia ada urusan mendadak. Bagaimana kalau kamu bantu? Jadi MC pernikahan. Jadi MC pernikahan. Tapi aku tidak bisa. Bukannya dulu kamu sering jadi MC untuk rapat kelas, acara malam dan sebagainya. Sama saja, jangan menolak lagi. Di sini serahkan padamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang di pernikahan Nyonya Xiao dan Suami saya Chen. Chen, selamat datang di pernikahan Nyonya Xiao dan Tuan Chen. Upacara pernikahan sekarang. Mari kita sambut mempelai pria dan wanita naik ke panggung. Jiang Wo, dasar tua bangka. Tua bangka. Kenapa kamu datang? Bukan suruh kamu di rumah. Bersih-bersih. Kerja. Lin Wan, kenapa kamu bisa sampai sini? aku juga mau tanya. Katanya kamu pergi liburan. Kenapa kamu pakai baju begitu dan muncul di sini? Kamu adalah pengantin pria. Betul. Jiang Wo adalah pengantin priaku. Dia adalah cinta pertamaku 20 tahun yang lalu. Apa hubungan kalian? Apa hubungan kami? Aku adalah istrinya yang sudah menikah selama 20 tahun. Lin Wan adalah istri baru Shu Fen, istri suaminya. Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Shafin, jangan dengarkan. Wanita gila ini bicara sembarangan. Aku dan wanita ini tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan. Chen Jiankuo, katakan sekali lagi. Lalu bagaimana? Aku dan kamu tidak ada hubungan apapun. Kamu bukan istriku. Xiaowan, apakah kamu salah menjinli Aku akan orang? mengenalinya bahkan jika dia sudah jadi abu. Aku pasti istrinya. Apakah kamu dibohonginya? Ada foto kami di sini. Lihat. Aduh. Benar-benar Jiang Wo. Ya, aku tidak salah. Aku adalah dia. Hanya satu foto ini. Apa yang bisa dibuktikan? Lin Wan, kamu bilang terus-terusan. Jiang Wo adalah suamimu. Apakah kamu punya bukti? Apakah kamu punya sertifikat nikah? Dulu aku meninggalkan rumah. Pergi diam-diam. Tidak membawa KTP. Jadi, dulu kami tidak mendaftarkan pernikahan. Tidak mendaftar. Kamu bilang kamu istrinya. Aku sama Jiang Wo. Itu sudah resmi. Suami istri yang sah. Kalian sudah nikah juga. Bagaimana? Sekarang sudah pasrahkan. Kamu cepat pulang. Jangan ganggu pernikahan kami. Chen Jiangwo. Aku sudah 20 tahun sama kamu. Aku sudah susah payah merawat rumah ini. Apa salahku? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Kenapa? Kamu bilang kenapa? Coba lihat kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mana ada yang bisa menyaingi Shu Fen? Shu Fen. Dia manajer di hotel mewah. Manager. Penghasilan setahun jutaan. Kamu cuma tukang sapu jalanan. Gaji sebulan 1.000. Siapapun pasti tahu pilih mana. Tuan. Xiao Wan dia tidak mau kembali menemui kamu. Xiao Wan hidupnya baik-baik saja. Xiao Wan dia di sebuah kota kecil di desa. Bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Dia tidak mau menemui aku. Itu benar. Karena aku terpesona oleh si rubah itu. Terpesona. Membuat ibunya bunuh diri. Dia juga kabur dari rumah. Selama bertahun-tahun. Susah payah. Aku bersalah padanya. Aku harus menebusnya. Lao Xiao. Kamu pergi cari sekali lagi. Xiaowan, aku ingin dia yang mewarisi grup Lin. Aku akan memberikan semua asetku yang bernilai miliaran untuk dia. Ya. Aku merawatmu. Aku tidak bisa meninggalkan rumah. Aku sudah cari kerjaan sebagai petugas kebersihan untuk menghidupi keluarga. Keponakanmu mau menikah. Aku yang urus pernikahan dan beli rumahnya. Tapi kamu pikir begitu tentangku? Jangan cari alasan. Itu karena kamu tidak punya kemampuan. Benar? Bibi Zhao kita.
Baru ketemu lagi dengan ayahku. Langsung kasih kita 300.000 uang jajan. Dan beliin Chushen mobil seharga 200.000. Kamu si tukang sapu. Seumur hidup kerja, juga nggak bakal bisa dapat uang segitu. Lihat enggak? Apa itu kelas? Apa itu beda? Kamu. Cepat pulang ke desa. Jangan bikin malu di sini. Benar, pergi sana. Seorang petugas kebersihan. Nggak pantas rebut suami Shufen. Nggak lihat diri sendiri. Seperti apa? Cepat pergi sana. Kamu mau aku pergi? Aku bisa pergi, tapi kalau kamu mau tinggalkan aku, maka aku tanya. Kemarin, kenapa kamu ke desa Dayo untuk selamatkan aku? Lagi pula, perbuatan melanggar hukum. Saya pasti tidak akan membiarkan anak saya bersama orang yang tidak ada hubungannya mengambil risiko masuk penjara. Anak. Bukankah dia anakmu? Pengantin pria. Kalau saya tidak bilang begitu dulu, bagaimana kamu bisa rela mengikuti saya dan membesarkan Chushen hingga dewasa? Lihat, ini bapak kandung saya. Jauh lebih baik darimu. 100 kali lebih baik. 1000 kali lebih baik. 10.000 kali lebih baik. Linwan, tahun-tahun ini karena saya. Terima kasih banyak atas perawatannya pada suami dan anak saya. Tapi sekarang saya sudah kembali. Kamu sebaiknya minggir. Zhao Shufen, saya akan melawanmu. Kamu tidak apa-apa. Jangwo kaki saya. Cepat minta maaf pada Shufen. Manajer Qian, ada orang di keluarga kami, hotel mewah kami, mengganggu Nona. Apa? Cepat. Ke sana. Lin Wan. Shufen Pai Heitai. Bersyukur padamu. Kamu malah memperlakukannya seperti ini. Cepat minta maaf. Minta maaf apa gunanya? Sekarang kamu berlutut. Beri saya 3 kali sujud. Suruh saya berlutut minta maaf. Mimpi. Saya beritahu kamu, sujud minta maaf pada ibuku. Ini adalah berkah untuk orang sepertimu. Benar? Linwan, kamu membuat keributan di pernikahan Shufen. Asal kamu minta maaf. Shufen sudah sangat bermurah hati. Kamu masih tidak bersyukur. Cepat berlutut dan sujud. Ini adalah kesempatan untuk menyenangkan mertua. Kesempatan baik. Berlutut. Apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu jahat. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku jahat? Aku adalah manajer Hotel Glorious. Aku didukung oleh keluarga terkaya Lin. Dan kamu hanya seorang pembersih. Pembersih yang bau. Kamu bikin saya pa. Sekarang, meskipun aku menyuruhmu berlutut, meskipun aku mengambil suamimu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Lepaskan nona saya. Siapa kamu? Pergi. Nona kamu baik-baik saja. Orang tua sialan ini, dari mana munculnya? Kamu diam. Kiao Lao, bagaimana kamu bisa datang? Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Aku bisa menjemputmu. Zhao Shufen, apa yang kamu lakukan? Aku? Siapa ini? Sangat berwibawa. Suara kecil. Ini adalah kepala rumah tangga keluarga terkaya Lin Xiaolao. Dia hanya perlu menggerakkan kakinya. Seluruh kota Yun akan gemetar. Oh, begini. Kiao Lao, wanita ini, dia ada di hotel mewah kita, membuat keributan, bahkan mengganggu pernikahan kita. Aku sedang mengajarinya. Mengajari. Kamu berani sekali. Kenapa kamu memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Kenapa kamu memukul orang? Siapapun berani. Sembarangan mengajari. Kamu tahu siapa dia? Dia cuma seorang pekerja kebersihan. Benar Kiao Lao, dulu adalah ibu mertuaku. Cuma seorang penyapu jalanan. Apakah Anda salah paham? Kalian semua orang buta. Baik, hari ini, aku akan memberitahumu. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah Paman Qian. Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Usir saja mereka. Aku tidak ingin melihat mereka. Ya. Biarkan mereka tahu identitasku. Hanya akan membuat mereka terus menggangguku. Usir mereka. Kiao Lao, aku adalah manajer di hotel mewah kita. Aku adalah bagian dari grup Lin, orang dalam. Zhao Shufen, kamu dipecat. Pergi dari sini. Hari ini aku menikah. Aku sudah menghabiskan puluhan ribu. Paman Qian hari ini terima kasih. Ini adalah tugasku. Non,
Kamu sudah terlalu banyak menderita di luar. Ikutlah kembali ke grup Lin. Dan ayah sudah setuju untuk mewariskan seluruh grup Lin padamu. Setelah orang itu meninggal, aku bisa mewarisi grup Lin. Tapi biarkan aku kembali sekarang. Aku tidak akan kembali. Asalkan setuju untuk mewarisi. Nona, ini adalah kartu hitam tertinggi dari Lin. Di dalamnya ada uang tunai 10 miliar. Kamu bisa pakai dulu. Kalau kurang bilang saja. Nona. Anda pelan-pelan. Apa ini mau pergi? Ayo lihat. Lin Wan. Pelan. Kamu dan Kiaolau itu. Sebenarnya apa hubungannya? Apa hubunganku dengannya? Ada urusan apa denganmu? Kamu masih berpura-pura baru. Sombong sekali. Orang tua itu baik sekali padamu. Kemungkinan besar, dia di luar jadi orang ketiga. Baiklah. Kamu ternyata sudah lama. Membuatku malu. Kamu ngomong apa sih? Paman Kian adalah orang tua saya. Orang tua. Menurutku, hubungan jauh sekali. Hanya saudara jauh, dengan latar belakang Kiaolau. Dia akan membiarkanmu tinggal di desa. Jadi tukang bersih-bersih selama 20 tahun. Benar. Meskipun dia orang tua. Meskipun dia membantumu. Apakah dia akan membantumu selamanya? Pada akhirnya kamu tetap harus kembali ke desa menyapu jalan. Chen Jiankuo, Cheng Chushen. Dulu aku bodoh dan buta. Dari sekarang, kita masing-masing jalannya sendiri. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan ya sudah. Kayaknya, siapa yang mau berurusan sama orang tua kayak kamu? Tante kita. Walaupun udah nggak kerja di manajemen hotel, tetap aja lebih baik dari kamu yang cuma tukang sapu. 100 kali 1000 kali lebih baik. Ini kan kamu yang bilang. Kalau nanti nggak bisa hidup, jangan cari aku. Shafin, ayo kita pergi. 20 tahun ini. Ternyata cuma lelucon. Tempat tidur suite presiden. Emang nyaman banget. Ada boneka manusia juga. Kamu udah bangun. Boneka peluk manusia beneran. Kita. Kemarin malam ada apa? Kemarin malam. Yang harus dan gak harus dilakukan. Udah kamu lakukan semua. Bahkan yang udah aku simpan 30 tahun. Sudahlah, pengalamannya lumayan. Tip kamu. Tip. Cuma 200. Kamu anggap aku apa? Gimana? Kurang. Mbak. Kemarin malam kan kamu yang masuk kamar aku. Dan kamu kelihatannya lebih tua dari aku. Kalau dihitung-hitung, kan kamu yang untung. Dasar brengsek. Ini. Untuk kamu. Ambil uangnya terus minggat. Aduh. Lagi butuh uang nih. Makasih Mbak. Kalau ada kebutuhan lagi, jangan ragu cari aku. Siapa sih orang ini? Menginap di hotel, masih bisa ketemu hal beginian. Kelihatannya. Harus segera beli rumah aja. Qi Zong sudah kembali. Hari ini penjualannya gimana? Kecuali satu karyawan baru. Bilang mau beli rumah sendiri. Masih belum ada klien besar yang datang. Qi Zong, bagaimana kalau Anda cari klien lagi? Masih cari klien.
Anda tidak tahu ya, kemarin malam saya hampir kena jebakan. Kalau bukan karena saya pintar, sembunyi di kamar orang, saya Sudahlah. Pokoknya saya tidak akan pergi. Bagaimana bisa begitu? Sekarang industri properti sulit. Chizong Kalau and the Tidak Versa, perusahaan bangkrut. Kita semua akan kehilangan pekerjaan. Siapa yang bisa menyelamatkan perusahaan saya? Saya mau menikah dengannya. Saya juga mau. Halo, saya mau beli rumah. Anda. Kak, kenapa Anda bisa sampai sini? Anda tidak akan mau bertanggung jawab sama Anda. Siapa yang minta Anda bertanggung jawab? Saya kesini mau beli rumah. Bagus kalau begitu. Apa katamu? Anda bilang mau beli rumah. Benar. Bukan di sini tempat jual rumah. Ya kami. Jual rumah. Untuk KKE. Kak, ada semua tipe rumah. Kamar utama ada semua tipe. Yang ini lumayan. Saya mau beli ini. Villa nomor 1 ini. Tapi kami, Raja Properti dari Jinxiu Real Estate. Harga jualnya 300 juta. Cuma 300 juta. Saya masih bisa beli. Baiklah Mbak, silakan duduk. Sebentar lagi, saya sendiri yang akan mengurus prosesnya. Silakan duduk. Mbak ini benar-benar kaya. 300 juta langsung dibeli. Dengan uang ini, perusahaan kita bisa diselamatkan. TAPI, Anda tidak akan benar-benar menikahinya kan? Jangan banyak bicara cepat. Suruh resepsionis atur karpet dan bunga. Saya akan mengadakan upacara serah terima yang megah. Dan, suruh anak buah hati-hati. Siapa yang berani meremehkan Mbak baik saya? Jangan salahkan saya. Zhang Wo, kamu jangan tinggal di desa lagi. Saya di kota. Beli satu rumah. Untuk rumah pernikahan kita. Baik. Ayah ini memang ibu yang baik. Kamu lihatlah. Kalau kamu masih bersama Lin Wan si sampah tua itu, kapan saya bisa pindah ke kota? Benar juga. Bak Shufen, kamu datang. Hari ini kamu benar-benar mau beli rumah. Tentu saja. Saya baru saja bergabung dengan perusahaan kita. Waktunya tepat untuk meningkatkan performa saya. Xiao Hui ini apa? Kenapa begitu meriah? Kita punya villa nomor 1 di kompleks mewah itu sudah harganya 300 juta. Sekarang sedang mempersiapkan upacara penyerahan rumah untuk klien besar itu. 300 juta loh. Ayah, rumah mewah 300 juta. Andai saja aku bisa tinggal di sana. Ah, sudah. Tinggal di villa besar apa? Beli apartemen kecil saja sudah cukup. Iya. Kompleks Jinxiu Garden kan juga termasuk perumahan mewah. Meskipun hanya apartemen kecil, harganya juga ratusan juta. Tukang sapu itu, kerja Siamor Hijapan, dia tidak akan mampu membelinya. Lin Wan, kok kamu bisa ada di sini? Ini kan bukan rumahmu. Kalian bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Dasar nenek tua. Kamu tidak tahu kalau kami, Bibi Zhao mau beli rumah di sini dan pindah ke kota. Kamu masih saja memaksa di sini ya? Lin Wan, kan kamu sendiri yang bilang. Antara kita tidak ada hubungan lagi. Jangan ganggu aku lagi. Kamu benar-benar sok akrab ya. Aku kesini mau beli rumah. Beli rumah? Kamu bilang kamu mau beli rumah? Betul, bos kalian. Sudah membantu mendaftarkan aku. Manajer Ki sendiri yang mengurusnya. Jangan-jangan, kamulah yang membeli villa nomor 1 harga 300 juta. Klien besar itu. Beli rumah. Villa 300 juta lagi. Jangan malu-maluin deh. Xiaohui, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia adalah satu pembersih menyapu jalan. Jika dia bisa membeli villa, babi itu bisa masuk ke pohon. Ternyata itu pembersih bau. Kau wanita tua yang sudah mati. Kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Taman indah ini, rumah kelas atas kami. Mari kita bicara. Bibi Zhao kecil kita. Kau hanya membeli apartemen kecil. Anda berani mengatakan membeli rumah di sini. Kau sapi, ditiup ke surga. Tidak, aku bilang padamu. Ibuku membeli rumah di sini. Kita adalah 2 tingkat. Orang-orang di kota saya. Kembali ke pedesaan Anda lebih awal untuk melanjutkan. Lanjutkan menyapu jalan. Kau benar. Bagaimana dengan kita? Memang sudah tidak satu tingkat orang. Ya. Aku akan mengatakan sesuatu. Semua menurunkan level saya. Apa maksudmu? Siapa yang menyuruhmu duduk dan makan buah? Aku tidak bisa makan. Masih berbicara. Lokasi buah-buahan ini. Ini adalah taman splendid kami. Beli villa 01. Pelanggan besar siap. Anda juga dapat menikmati. Aku bilang padamu, Xiao Hui dengan cepat. Orang ini bergegas keluar. Tunggu Ki selalu datang. Tidak mudah dijelaskan. Pembersih bau. Apakah Anda dengan tulus membuat masalah? Keluar dari taman Jinxiu kami. Chi Total. Masuk.
Sertifikat real estate telah dikeluarkan. Semua sudah siap di ruang depan. Oke. Segera ke ruang depan. Jangan sampai kakakku menunggu lama. Siap. Ayo. Berani macam-macam di taman kami. Linwan, kamu benar-benar nekat ya. Kalau kamu bikin aku kehilangan pekerjaan lagi, aku gak akan diam saja. Kamu suruh aku pergi. Tunggu dulu. Kamu gak takut menyesal? Hah, aku yang menyesal? Kamu cuma pekerja kebersihan jalanan. Kamu benar-benar menganggap dirimu seperti pembeli villa, klien besar. Aduh, nenek tua bangka. Aku lihat kamu, makin tua makin gak tahu malu. Hei, kamu hari ini memang berniat bandel dan nempel di sini. Numpang makan minum ya. Sudah. Linwan, jangan mempermalukan diri lagi ya. Cepat kembali ke desamu. Nanti kalau bosnya datang, kamu akan susah sendiri. Kalau kamu bilang begitu, aku malah gak akan pergi. Aku mau lihat siapa yang akan susah sendiri. Dikasih muka malah gak tahu diri ya. Panggil orang, usir orang yang mengacau ini. Keluar dari sini, nenek tua bangka sepertimu. Harusnya dibuang ke tempat sampah. Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Berhenti. Ki selalu datang kamu. Apa yang kalian lakukan? Ki selalu wanita bau ini. Bernie membuat masalah di Taman Fairview kami. Kita akan mengusirnya. Jangan marah. Kami menjamin. Jangan menunda menerima pelanggan besar. Kau karyawan baru. Bagaimana kau tahu? Dia datang untuk membuat masalah, alih-alih pelanggan yang datang untuk membeli rumah. Aku kenal dia. Dia? Bagaimana saya bisa membelinya? Rumah kami di Fairview. Dia pasti datang untuk membuat masalah. Ya, Ki selalu, wanita tua yang sudah mati ini. Makan dan minum begitu Anda memasuki pintu. Saya pikir dia datang ke sini dengan sengaja. Manfaatkan porselen. Pasangan. Ki selalu kau tidak tahu. Dia. Aku hampir tersinggung. Melempar 300 juta. Membeli villa untuk pelanggan besar. Kau harus memberinya pelajaran. Ki selalu seperti hal sialan ini. Bernie dat NK Taman Splendid Comic. Sanye, ini hanyalah. Jangan selalu melihat Anda, Ki. Orang seperti ini, itu harus beri dia pelajaran. Benarkah? Lalu apa yang kalian katakan? Tidak sebagus. Mungkin juga diskon kakinya. Biarkan dia hidup. Tidak berani masuk ke Taman Splendid kami. Ya, patah kakinya. Boom keluar. Saya melihat. Kalian yang harus mematahkan kaki. Sesuatu tanpa mata. Yang beli villa nomor 1, klien besar perusahaan saja tidak kenal. Dari sekarang, kalian dipecat. Segera pergi dari sini. Apa? Dia yang membeli villa nomor 1 itu. Bukan kamu tapi dia. Sio Ki. Dia yang membeli villa seharga 300 juta. Apa kamu salah orang? Iya. APA mungkin. Anda tidak sengaja. Salah orang. Kalian siapa lagi? Saya suaminya. Bukan mantan suaminya. Seperti ini. Saya sangat mengenalnya. Dia itu hanya tukang sapu di desa. Jangan bilang sampai juta. 3.000 aja. Dia belum tentu punya. Betul. Tidak mungkin. Dia mana mungkin punya uang sebanyak itu. Mantan istri. Tukang sapu. Sio Chi, pasti kamu ditipu. Sama dia, Linwan. Kamu berani pura-pura kaya. Menipu Sio Ki. Sampah tetap sampah. Buat apa pura-pura? Kamu berani sekali. Sebelumnya, saya memang tukang sapu. Benarkan Sio Ki. Dia sendiri mengaku. Kak. Kamu benar-benar. Tapi bukan sekarang aku nggak punya uang. Aku malas berdebat sama kalian. Langsung gesek kartu aja. Jangan pura-pura. Oke. Jangan pura-pura. Nanti kalau uangnya nggak bisa keluar. Bikin marah Paki. Ini. Lihat aja gimana kamu ngatasinnya. Iya, ini MAH. Penipuan namanya. Orang kayak gini MAH. Harusnya dibawa ke kantor polisi. Aku pengen lihat gimana kamu ngatasinnya.
Kartu berhasil digesek, uang 300 juta masuk. Transfer berhasil. Ini nggak mungkin. Berhasil. Itu lo 300 juta. Ini masih orang yang dulu aku kenal. Chen Chushen. Dari mana kamu kenal orang ini? Kok bisa sekaya gini? Aku nggak tahu. Dia kan dulu cuma ibu rumah tangga biasa, tukang bersih-bersih. Dasar orang tua. Mama. Dari mana kamu punya uang segitu banyak? Jangan panggil aku mama. Aku bukan mamamu. Xiao Wan. Dari mana kamu punya uang segitu banyak? Kalian mau tahu? Mau tahu? Aku nggak akan kasih tahu. Ngapain aku kasih tahu? Sekarang. Sama kalian nggak ada hubungan apa-apa. Uangku berapa nggak ada urusan sama kalian. Kamu. Kita. Kenapa nggak ada hubungan? Kita kan suami istri yang berbagi suka dan duka. Bukankah semua ini cuma salah paham? Salah paham apa? Iya. Salah paham. Kamu dengar dulu aku. Selama lebih dari 20 tahun ini, adalah kamu yang susah payah merawatku, membesarkanku. Bagiku, kamu lebih dari seorang ibu, lebih dari ibu kandung. Jangan sampai kamu tidak mengakuiku. Ibu. Kita satu keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Semua ini cuma salah paham. Aku salah. Satu keluarga. Kalian berdua, apakah pernah menganggapku sebagai keluarga? Ketika kalian menjualku ke seorang idiot untuk dijadikan istri, apakah kalian menganggapku sebagai keluarga? Kamu, apakah ingat budi baikku merawatmu? Dan kamu juga. Kamu telah membohongiku selama 20 tahun. Kamu meninggalkanku dan menikah dengan orang lain. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Xiao Wan. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Sekarang setelah aku punya uang, baru tahu minta maaf padaku. Bagaimana jika aku masih seorang pemulung yang miskin? Apakah kamu masih akan minta maaf padaku? Aku. Diam kamu. Chen Jiankuo. Chen Chushen. Aku sudah sangat kecewa pada kalian. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Pergi dari sini. Gak denger ya? Kakak bilang gak mau ketemu kamu lagi. Ayo, Ada. suruh mereka pergi. Mulai sekarang. Jangan biarkan mereka masuk ke taman indahku lagi. Xiao Wan. Salah paham. Maaf ya kak. Bikin kamu gak nyaman di sini. Ada waktu siang ini. Aku traktir makan. Sebagai permintaan maaf, gimana? Oke. Ayo pergi. Mereka, jangan-jangan, mau kencan ya? Si imut ini, pantas aja punya banyak uang. Ternyata deket sama bos besar. Uangnya, pasti dari Siki. Dikasih ke dia. Emang kenapa kalau dikasih orang? Villa 3 miliar. Asli tuh. Menurutku, kartunya pasti ada lebih banyak uang. Obuate APA juga. Dia mau ngakuin kamu nggak? Dia mau kasih hartanya ke kamu nggak? Iya juga. Aku ada ide. Wah, ganteng banget. Mas, kasih kontak dong. Kasih aku. Maaf ya,
Aku lebih suka yang lebih tua. Cewek yang lebih dewasa. Kakak Putri. Silakan turun. Ayo pergi. Kira-kira bos galak. Rupanya dia hanya seorang pria muda yang dijaga oleh wanita kaya. Aku kira dia pasti gigolo. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Bagaimana bisa aku tidak melihatmu, kakak? Kamu begitu cantik dan elegan. Sehingga aku selalu tak bisa mengendalikan mataku sendiri. Pembohong mulut manis. Aku sudah berusia 40 tahun. Apalagi yang bisa disebut cantik? Lalu apa masalahnya kalau 40 tahun? Aku sendiri hampir 31 tahun. Bukankah pepatah mengatakan, wanita 3 tahun lebih tua membawa keberuntungan? Aku bisa memeluk. Aku bisa memeluk 3 batu emas sekaligus. Apa katamu omong kosong? Kak, aku serius. Tentang masa lalumu, aku hampir tahu semuanya. Mereka tak pernah menghargaimu. Aku menghargaimu. Sisa hidup ini, izinkan aku mencintaimu, oke? Apa yang terjadi, Kak? Tidak apa-apa. Aku ada sedikit urusan. Aku pergi dulu ya. Apa yang ingin kamu cari dariku? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Ini. Maaf. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi ke depannya. Baiklah. Tapi aku orangnya. Selalu menjunjung tinggi balas budi. Selama bertahun-tahun kau telah merawatku. Aku harus membalas semua itu padamu. Membalas. Apa yang akan kamu gunakan untuk membalas? Aku sekarang tidak punya apa-apa. Tapi aku punya mobil ini. Nilainya 200 juta. Ini kuncinya. Tidak usah repot-repot, simpan saja. Gunakan ini sebagai pembayaran utangku. Lemua, Ambil itu mobil yang kubeli. Mobil jelek ini, anjing aja nggak mau. Kalau kamu suka simpan aja sendiri. Kamu tunggu aja. Sial. Linuan dasar jalang. Aku nggak akan membiarkanmu. Cepat padamkan api dan selamatkan orangnya. Bagus deh. Kok bisa kebakar sih? kali ini Linuan, si nenek tua itu, dia pasti mati. Tenang aja kalau si tua itu mati. Harta dan rumahnya. Uangnya. Semua itu akan jadi milik kita. Aduh Chushen. Ini. Jangan-jangan ada masalah. Jangan-jangan. Ayah. Nggak ada jangan-jangan. Semua ini sudah kuatur. Semua jejaknya. Sudah kubersihkan dengan baik. Sangat bersih. Nggak ada yang bakal tahu kita yang melakukannya. Mereka ternyata mau mencabut nyawaku. Dasar hati yang kejam. Ini hampir gosong. Kasihan, cepat panggil polisi. Hubungi keluarganya. Mobil ini punyaku. Coba lihat, jangan-jangan itu keluargamu. Aduh. Duh. Ini. Ini istriku Linwan. Salahku. Kalau saja aku nggak kasih kuncinya padanya. Dia nggak akan kenapa-napa. Ibu mertuaku. Matinya terlalu mengenaskan. Orangnya belum mati. Si tua. Ibuku belum mati. Bagus sekali. Aduh, aku sudah telepon 120. Ambulans segera datang. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Bagus sekali. Xiaowan masih hidup. Chushen, cepat bawa ke rumah sakit. Pelan-pelan, hati-hati. Sayang. Kasihan sekali.
Nenek tua sialan ini. Api besar sekali. Hampir saja terbakar mati. Aduh, tidak terbakar mati tapi bagaimana? Hampir jadi arang. Walaupun dia tidak mati, sisa hidupnya pasti akan dihabiskan di tempat tidur. Kalau aku benar-benar mengambil mobil itu, orang yang terbaring di sana mungkin saja adalah aku. Dokter, bagaimana keadaannya? Untung datang tepat waktu. Nyawanya terselamatkan, tapi tubuhnya, sebagian besar, terbakar. Hanya wajahnya yang masih lumayan. Jangan bicara dulu. Pita suaramu juga terbakar. Sekarang jangan bicara. Kalau tidak nanti, mungkin tidak bisa bicara lagi. Keluarga kalian harus memberikan obat ini ke pasien. Baik. Ya baik. Chushen, lepaskan perbannya. Sobek. Kita harus memberikan obat dengan baik. Tenang ayah. Aku pasti akan memberikan obat dengan baik. Aduh ayah. Aduh. Ini. Kenapa kulitnya ikut terkelupas? Kamu bilang. Ini mungkin. Lukanya terinfeksi. Chushen, itu aku. Tentu saja aku tahu itu kamu. Benar-benar biadab. Kamu lebih baik tetap di tempat tidur selamanya. Aku dan Shufen bisa tinggal di villa mewah seharga 3 miliar. Nanti, keluarga kita bisa hidup bahagia. Ayah. Kenapa dia tidak bergerak? Jangan dia tidak bernafas. Aduh. Tidak bernafas malah lebih baik. Langsung warisi harta warisannya. Bukan. Benar juga. Kita harus membersihkan diri dari hubungan ini. Betul. Cepat panggil dokter untuk memeriksanya. Aku? Pergilah. Kamu? Aku datang untuk berobat. Apa yang terjadi? Bukannya hanya menyuruh kalian memberi obat pada pasien. Kenapa bisa jadi begini? Kami tidak tahu. Pasien mengalami luka di banyak bagian tubuh. Harus segera dilakukan operasi pembersihan luka. Kalau tidak jika terjadi infeksi dan komplikasi. Sangat mungkin membahayakan nyawa. Ini harus dioperasi. Ini butuh biaya berapa? Tidak. Tolong. Tolong, apalagi tolong. Kami, dari mana punya uang sebanyak itu untuk menolong? Oh, kau sudah mati. Sebagai keluarga Anda, sungguh sial. Tutup mulutmu. Saya Pakau. Anda berbicara omong kosong di sini. Aku hanya melihat wanita ini. Hantu di pintu. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Wanita yang sudah mati ini. Aku harus melihat siapa dia. Lin Wan. Wanita tua yang sudah mati ini. Kenapa dia belum mati? Kau tidak punya apa-apa. Kau tidak mati. Siapa yang ada di tempat tidur itu? Saya. Aku adalah Shu Fen. Ibu. Apa itu kamu? Kenapa kau terkejut? Chen Jiankuo, Cheng Chushen. Kalian ingin membunuhku, dan hasilnya, dia membunuh dirinya sendiri, istri dan ibu yang baru menikah. Retribusi nyata. Jangan bicara omong kosong di sini. Siapa yang akan membunuhmu? Ini adalah hantu yang kau lakukan. Itu kecelakaan mobil yang kau buat ibuku. Tim penegak hukum menyelidiki kasus ini. Kami berada di lokasi kecelakaan. Aku menemukan seseorang. Vandalisme sistem pengereman kendaraan. Kawan-kawan dari tim penegak hukum. Kalian datang tepat. Itu dia. Saya Kansai. Untuk wanita ini. Dia pasti ada di dalam mobil. Chen Gandan Keiki Bergerak. Yang membuat ibuku terlihat seperti ini. ini adalah wanita yang sudah mati. Cepatlah kalian. Tangkap dia. Nyonya, tolong ikuti penyelidikan kami. Ikut kami sebentar. Ini bukan aku yang melakukannya. Bukan kamu yang melakukannya. Kamu si manis. Sampai saat-saat terakhir kamu masih berkilah. Kamu bilang aku yang merusak mobil. Tunjukkan buktinya. B. Bukti. Mataku adalah buktinya. Aku melihatnya. Ya, kami semua saat itu. Semua melihatnya. Kami adalah saksi.
Petugas pengadilan. Wanita ini adalah mantan istriku. Dia selingkuh dan jadi simpanan orang. Aku usir dia dari rumah. Jadi dia dendam. Ingin membunuh istriku. Aduh. Shufen Malangku. Aku baru menikah dengannya 2 hari. Tak disangka wanita jahat ini bisa membuatnya seperti ini. Chen Jianquo ngomong sembarangan. Aku sama sekali tidak jadi simpanan orang. Berani kamu bilang, kamu dan bos taman itu, tidak ada hubungan apa. Kemarin kamu kencan dengannya. Banyak orang melihatnya. Mantan suami dan anak menantu, semua bilang begitu. Kayaknya, dia sengaja membahayakan orang. Jadi simpanan masih berani sengaja membakar. Wanita tak tahu malu ini. Pantas mati. Linwan bukan simpananku. Kami pria lajang wanita lajang. Hubungan pacar yang sah. Kamu kenapa datang? Aku khawatir jadi datang. Linwan, kamu tak tahu malu. Kamu bilang dengan pria ini. Tidak ada hubungan apa. Petugas pengadilan. Mereka berdua. Aku kira. Pasti mereka berkomplot membunuh istriku. Kalian harus menangkap mereka. Kamu jangan fitnah aku. Kami tidak bersalah. Tidak perlu bukti. Nyonya ikut kami dulu. Apa kamu yang melakukannya? Kami akan menyelidiki. Jangan takut. Aku akan cari pengacara terbaik untuk membelamu. Tidak perlu. Rekan penegak hukum, aku tunjukkan sesuatu. Bagus. Kok bisa kebakaran? Linwan si nenek gila itu. Pasti. Tidak mungkin. Kapan kamu merekamnya? Sekarang tahu siapa yang membakarnya. Chen Chushen. Chen Jianquo. Kalian berdua bajingan. Membuatku sengsara. Bukan. Video ini pasti palsu. Ya. Dia sedang memfitnah kami. Benar. Sisanya bicaranya di kantor polisi. Bawa semua. Bukan Linwan, kamu perempuan jalang. Aku mengutukmu. Seumur hidup tidak akan menikah. Ayo pergi. Hari ini terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku tidak membantu apa-apa. Besok ada waktu luang. Kalau ada waktu luang, mau ikut aku mengurus surat nikah. Mendaftar nikah. Chen Jianquo si bajingan itu, berani-beraninya mengutukku tidak akan menikah. Maka aku justru akan menikahkan diriku sendiri. Ini seharusnya menjadi pernikahan pertamaku. Sekarang, orang tuaku tidak bisa lagi mendesakku untuk menikah. Istri. Sore ini temani aku pulangnya. Ke rumahmu. Ya. Aku belum siap nih. Menantu yang jelek tetap harus ketemu mertua. Siapa yang bilang jelek? Ayo. Kak ipar aku kasih tahu ya. Si cewek ini. Cantiknya ada. Keluarganya juga bagus. Dengan Xiao Sheng kita. Benar-benar pasangan yang cocok. Wah, bagus. Ayah ibu aku pulang. Xiao Sheng. Kemari. Tante kecilmu ini. Mau memperkenalkan calon buatmu. Dia sebentar, lagi datang. Kamu, hari ini harus baik-baik. Ketemu dengannya ya. Iya dulu kita. Tetangga yang cewek kecil itu. Dulu waktu kecil dia. Pernah main sama kamu. Xiao Sheng. Dia sekarang masih ingat kamu loh. Tante. Urusan ini tidak usah kalian repot-repot. Hari ini. Aku sudah menikah. Apa kamu sudah menikah? Sama siapa kamu menikah? Orangnya mana? Jangan-jangan ini dia ya. Betul. Mama papa perkenalkan. Ini adalah istri saya. Linwan. Halo Om Tante. Sudah menikah ya? Jangan panggil Om Tante, panggil Mama Papa. Mama Papa. Nak, kamu terlihat lebih tua dari Xiao Sheng ya. Saya memang lebih tua sedikit. Kamu lahir tahun 1985, sudah 40 tahun. Kamu hanya lebih tua sedikit saja. Xiao Sheng kita baru 30 tahun. Apa Xiao Sheng? Kenapa kamu cari wanita tua begini? Baru 40 tahun kok sudah tua. Lagi pula, kakak Sayowan hanya lebih tua 9 tahun saja. Sekarang di luar sana yang lebih tua 20 tahun. Ada juga. Kamu ngomong apa sih? Baru 40 tahun kamu tahu. 40 tahun sudah bisa jadi nenek. Ya benar. Usia segitu. Masih bisa punya anak? Bisa kasih cucu. Untuk kiliar kira?
Mama Papa sebenarnya aku dan Xiao Sheng. Diam. Hah, kamu panggil siapa mama papa? Aku tidak punya menantu setua kamu. Aku juga tidak akan pernah setuju perkawinanmu dengan Xiao Sheng kita. Wanita tua yang hampir menopause, bermimpi masuk keluarga kita. Kamu pantas? Nak, jangan sampai kamu salah langkah. Cepat cerai dengan wanita ini. Usir dia. Mama Papa, aku akan cari lagi. Yang muda dan cantik. Mama Papa jangan ikut campur. Aku sudah jatuh cinta dengan kakak Sayowan. Aku tidak akan menikahi orang lain. Kalau kamu berani menikahi wanita tua ini, kamu tidak akan punya ibu lagi. Siamor hijab tidak boleh. Mesuk ke keluarga kita. Xiao Sheng, kalau kamu tetap ingin menikahinya, aku dan ibumu. Akan menganggap kamu bukan anak kami lagi. Aduh, Bu. Kalian ini ngapain sih? Mana mungkin aku tidak mengakui kalian. Paman dan Tante, marilah kita tenang dulu. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Duduk saja. Sofa kami mana pantas kamu duduk. Kamu cuma ingin mengejar kekayaan. Sengaja menggoda anak kami. Wanita materialistis yang cuma cari harta. Aku juga tidak tahu Xiao Sheng kamu. Suka dia di bagian mana? Gadis tetangga kami itu. Ibunya menikah dengan orang kaya. Sekarang sangat kaya. Dia bilang maharnya saja bisa mencapai 50 juta. Maharnya saja 50 juta. Ya ampun. Itu baru calon menantu idamanku. Xiao Sheng, sekarang perusahaanmu kan sedang ada masalah keuangan. Kalau ada uang itu, perusahaanmu bisa diselamatkan. Iya Xiao Sheng. Cepatlah putuskan wanita tua ini. Nikahi gadis yang setara itu. Kamu dapat mahar 50 juta. Kamu bisa menutupi rantai keuangan perusahaanmu. Bu, perusahaan sudah aman. Ada orang baik yang membantu. Rantai keuangan sudah tertutupi. Orang baik siapa bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membantumu? Yaitu calon menantu kalian. Dia membeli gedung utama perusahaan saya. Semua utang perusahaan di luar. Sebagian besar sudah dilunasi. Dia langsung membelinya. Gedung utama perusahaan kalian. Gedung mewah, bernilai 3 miliar. Tidak mungkin. Rumah ini, benar-benar saya yang membelinya. Saya berencana menyimpannya untuk saya dan Kishen. Saat kami menikah, Paman dan Bibi jika tidak keberatan, bisa pindah tinggal bersama kami. Kamu benar-benar membeli gedung utama perusahaan Xiao Sheng yang bernilai 3 miliar. Benarkah? Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Benar-benar asli. Ayah ibu, sekarang kalian bisa tenang. Tidak akan menghalangi saya bersama Xiaowan lagi. Rumah 3 miliar langsung dibeli. Kondisi keluarganya bagus ya. Saya rasa bisa. Kalau kondisinya seperti ini, masih bisa diterima. Masuk ke keluarga Qi. Hahaha nak. Mengingat kamu menyelamatkan perusahaan Xiao Sheng, saya tidak akan menghalangi kalian berdua lagi. Tapi ada satu hal yang saya tekankan. Kalian harus memberikan kami cucu. Hahaha. Baik ayah kami. Akan berusaha keras agar kalian segera memiliki cucu. Sekarang saya akan memulai persiapan pernikahan. 3 hari lagi adalah hari bahagia kami. Tunggu Kishen. Kamu tidak bisa menikah dengannya. King kamu datang. Ini dia. Itu cewek yang kubilang. Gimana menurutmu? Syaratnya memang bagus. Tapi Xiao Sheng kami sudah punya calon istri. Ini dia. Pantas menikahi kakak Kishen, Paman Bibi. Jangan sampai kalian dibohongi cewek ini. Aku sudah menyelidikinya. Dia itu cuma tukang sapu jalanan di desa. Bukan anak orang kaya. Apa? Kau tukang sapu jalanan? Ya. Nggak cuma itu. Dia itu punya suami sakit-sakitan sama anak 20-an tahun. Sudah menikah. Katanya, entah kenapa, diusir dari rumah. Mungkin ngerjain hal buruk. Anakmu udah 20 tahun. Sudah menikah. Gimana? Terbongkar semua. Nggak berani ngomong. Apa yang kukatakan? Berani kau akui? Apa yang nggak berani? Dulu, memang pernah jadi tukang sapu 20 tahun. Aku juga pernah punya suami. Tapi itu semua masa lalu. Ini, apa hubungannya dengan pernikahanku dan Kisheng? Sayang, kau benar-benar nggak tahu malu. Sampai ke tulang. Yang paling rendah, tukang bersih-bersih. Pantas nggak sama keponakan kita Kishen. Kalau dia beneran tukang bersih-bersih, dari mana dia punya uang untuk beli villa? Siapa yang tahu uangnya? Asalnya bener apa nggak? Iya juga. Kalau dia beneran kaya, masa ya jadi tukang bersih-bersih selama 20 tahun? Nggak tahu juga uangnya. Dari mana dia dapat? Mungkin nipu pria lain. Kayak nipu keponakan kita Kishen. Itu. Tante, kamu ngomong apa sih? Kak Sayowan bukan orang kayak gitu. Kenal orang tapi nggak kenal hatinya. Kak Kishen,
Jangan sampai kamu ditipu sama wanita tua ini. Iya dong kakak ipar. Perkawinan adik kita ini, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Ah masa masih mikir-mikir. Wanita kayak gini, aku aja nggak bakal kasih masuk ke rumahku. Tuanku, Nyonya sudah setuju untuk mewarisi grup Lin. Bagus. Dan juga, kita dapat kabar. Nyonya sudah menemukan jodohnya. Sudah menikah. Betul, bagus-bagus. Selama ini, aku banyak berutang sama Sayowan. Sangat banyak. Sekarang dia menikah. Aku akan siapkan hadiah yang besar. Saya akan segera mempersiapkannya. Lalu dikirim ke keluarga pihak pria. Biarkan Siowan dari keluarga kami menikah dengan megah dan indah. Tidak boleh dirimen oleh keluarga suaminya. Baik. Pergilah. Saya sama sekali tidak mungkin mengizinkannya masuk ke keluarga kin kami. Ibu, bukankah sudah dibicarakan tadi? Apalagi, Xiaowan telah membantu perusahaan saya melewati masa krisis. Bukankah cuma sebuah villa? Kak Qisheng, jika kamu setuju menikah denganku, aku akan meminta ibuku menandatangani kontrak senilai 1 miliar yuan. Xiao Sheng. Inilah istri yang hebat membawa keberuntungan pada suaminya. Sepatlah siraikan wanita tua itu. Bukankah lebih baik menikahi gadis ini? Sudah saya katakan, tidak peduli apapun terjadi, saya tidak akan bercerai dari Xiaowan. Bahkan jika perusahaan bangkrut, saya tetap tidak akan menikahi orang lain. Dasar anak tak tahu diri. Berani sekali kamu. Kamu berlutut di sini. Hari ini, saya akan menegakkan hukum keluarga. Saya akan menghajar kamu sampai mati. Qisheng, Wanita tua sialan. Anak saya dipukuli. Semua karena kamu. Katanya mau cerai atau tidak. Katakan apakah kamu mau bercerai. Hadiah pernikahan dari keluarga Lin telah tiba. Mobil mewah seharga 8 juta yuan. Satu unit Maserati model terbaru. Rumah mewah seharga 200 juta yuan. Sebuah villa di Danau Tianjing. Senilai 1 miliar kontrak proyek kerjasama. Kalian adalah... Untuk merayakan putra terhormat keluarga dan putri keluarga Lin kami. Menikah. Grup Lin. Datang untuk memberikan hadiah. Grup Lin. Apakah ini keluarga kaya raya Lin dari keluarga Yun? Keluarga kaya raya Lin. Tidak heran ada keributan besar. Putra saya dan putri keluarga Lin menikah. Apakah kalian tidak salah? Keluarga Lin. Kakak Lin Wan. Apakah kamu? apakah ini diatur oleh Paman Qian? Kalian, Kenapa kalian baru datang sekarang? Maaf Nona. Ada sedikit masalah di perjalanan. Kamu adalah putri sulung keluarga Lin. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Ibu King dulu menikah dengan seorang miliarder, yaitu Lin Zenteng, orang terkaya di Provinsi Yun. Kalau begitu King bukanlah putri keluarga Lin. Dia adalah anak dari Wanita itu. Kakak Qisheng, Paman dan Bibi, apakah kalian puas dengan ketiga hal ini? Puas. Hahaha aduh. Bocah nakal, apa yang kamu ragukan? Ini adalah putri orang terkaya. Jika kamu menikahinya, keluarga kita akan menjadi makmur. Kakak Qisheng, sekarang kamu tahu siapa jodohmu yang sebenarnya. Dan kamu tahu seberapa besar perbedaan antara kita. Berpikirlah baik-baik. Cepat tinggalkan kakak Qisheng. Pergi sana. apalagi kamu ini, anak tiri yang tidak pantas. Meskipun itu ibumu, si manis itu datang, tetap tidak ada gunanya. Apa katamu? Kamu tukang bersih-bersih yang tidak berguna. Apa hakmu? APA stat has work at a separate ITU pedaku. Kamu percaya tidak? Dengan satu kalimat aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di provinsi. Tidak bisa bertahan. Bahkan tidak bisa menyapu lantai. Karena aku adalah satu-satunya pewaris grup Lin. Status ini cukup tidak? Kia Olau sudah sampai. Ini adalah rumah mertua baru sang nona. Cepat masuk. Apa katamu? Kamu bilang kamu adalah satu-satunya pewaris grup Lin. Hahaha. Aduh suratnya Di kerjasama hadapan proyek putri miliaran. keluarga Lin, Mengaku sebagai pewaris grup Lin. kamu ingin menertawakanku. Ingin makan daging angsa. Kalau kamu punya status seperti itu, Bagaimana mungkin kamu menjadi tukang bersih-bersih selama bertahun-tahun? Kak Lin Wan. Kamu tidak perlu menyembunyikan dirimu, apapun statusmu. Aku tetap mau bersamamu. Percayalah padaku. aku percaya apa kata setan. Hah? Wanita ini tidak hanya statusnya rendah, usianya tua, tapi juga penuh kebohongan. Xiao Sheng, kalau kamu berani menikahi wanita ini, kamu percaya tidak? Aku akan menabrak 3 kali di sini hari ini. Ibu kamu ngapain? Kamu, jangan memaksaku oke? Kamu cerai saja dengan wanita ini. Cepat pergi kau. Tampaknya aku tidak seharusnya datang hari ini. Beberapa hari lagi, aku akan membawa niat tulus dan berkunjung lagi. Berhenti. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Manis kecilmu ini, You can hanya berpura-pura jadi aku. tapi juga berani menghina ibuku. Hari ini,
Aku harus memberimu pelajaran. Apa kau menganggap putri konglomerat ini dibuat dari tanah liat? Tangkap dia untukku. Apa yang kalian lepaskan? Xiao Shen, kamu masih melindunginya? Wanita seperti itu pantas mendapat pelajaran. Hari ini, aku akan menghajar mulut si manis kecil ini. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Paman Qian, kenapa Anda di sini? Paman Qian. Apakah Anda tokoh nomor 2 dari grup Lin? Aduh, Kia Olau. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Paman Qian, wanita ini benar-benar berani. Bukan hanya merebut pria dariku, tapi juga menghinaku. Aku sedang menghukumnya. Berani mempermainkan tuan putri kami. Memang pantas dihukum. Paman Qian. Apa ini semua? Ibuku kan sudah menyiapkan dauri untukku. Apakah ayah memberiku satu lagi? Ini adalah Untuk persiapan putri keluarga. kami. Sebagai mahar pernikahan. Persembahan. Selamat atas pernikahan putri kami. Hadiah dari grup Lin. Sebuah giok kuno, sepasang burung Mandarin. Uang tunai 1 miliar. Kontrak proyek 10 miliar. Ya ampun. 1 miliar uang tunai. Kontrak 10 miliar. Wow. Giok sepasang burung Mandarin. Harganya beberapa miliar. Putri. Apakah hadiahnya memuaskan? Memuaskan. Sangat memuaskan. Ayah sangat baik padaku. Saya tidak bertanya padamu. Bukan bertanya padaku. Lalu bertanya pada siapa? Putri. 3 hadiah ini. Apakah kamu puas? Lumayan. Saya lega kalau kamu puas. Paman Qian. Mengapa kamu memanggilnya putri? Bukankah seharusnya aku? Kamu hanya anak tiri. Bahkan belum masuk silsilah keluarga Lin. Apa hakmu menyebut diri putri keluarga Lin? Hanya. Yang ini. Ini adalah putri kandung kepala keluarga. Satu-satunya putri kandung. Putri yang sah. Dia adalah putri kandung ayah. Bagaimana mungkin? Dia adalah... Bukan. Menantuku. Seperti yang dikatakan sebelumnya. Dia adalah putri. Asli keluarga Lin. Sekarang, masih ada yang menentang pernikahan saya dan Sheng. Masih ada yang menyuruh saya pergi. Tidak. Anda bisa menikah ke keluarga kami. Adalah keluarga kami. Keberuntungan yang didapat selama 8 generasi. Hal yang terjadi sebelumnya. Semua salah paham. Salah paham. Saya harus dipukul. Hei ya. Anda dan anak saya. Adalah pasangan yang ditakdirkan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Ahahaha. Limanya. Saya ingat kamu lihat saja nanti. Minggir. Kakak Lin Wan tidak menyangka identitasmu setinggi itu. Bagaimanapun juga, kita sudah menikah secara legal. Mama, Anda harus membela saya. Wanita Lin Wan ini, dia tidak hanya merebut pria saya, tapi juga menghina Anda. Sama sekali tidak menganggap kami sebagai apa-apa. Binatang kecil ini menghilang selama 20 tahun. Ternyata kembali lagi. Ya, bahkan Pak Qian memihaknya. Papa langsung memberinya hadiah pernikahan ratusan miliar. Mama, katakan, Papa tidak akan benar-benar menjadikannya sebagai pewariskan. Pewaris saya tidak akan mengizinkan. Grup Lin hanya bisa milik kita. Istri sudah bangun. Kamu bangun sangat pagi ya. Saya baru saja bersiap untuk bangun pagi. Aku yang akan melakukannya. Di rumah nanti. Memasak, mencuci, dan sebagainya. Semua aku yang akan mengurus. Aku yang akan menanggung semuanya. Tidak bisa begitu. Mana ada istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Semua suami yang mengerjakan. Aku tidak peduli. Di rumah kita aturannya seperti ini. Sayang, aku akan memanjakanmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Hei Paman Qian. Apa ada masalah? Non tolong datang ke rumah sakit. Ayahmu telah meninggal. Paman Qian, bagaimana ini bisa terjadi? Kan sebelumnya dia baik-baik saja. Tidak tahu kenapa. Kondisi ayah tiba-tiba memburuk. Batuk darah tidak berhenti. Belum sampai setengah proses penyelamatan dia sudah. Sayang, darah ini sepertinya tidak normal. Paman Qian, segera bawa darah ini untuk diperiksa.
Biarkan aku saja yang pergi. Aku dulu belajar kedokteran. Ada kenalan di rumah sakit. Hasilnya akan cepat keluar. Ayah? Ayah? Kenapa kau meninggal? Ayah? Kau pergi. Aku dan King nanti. Bagaimana? Paman Kian, apakah urusan ayahku? Sudah diatur semua. Pemakamannya harus diadakan. Dengan megah. Non besar sudah kembali. Ini, semua tergantung keputusan non besar. Dia, orang luar yang sudah pergi lebih dari 20 tahun. Tidak pernah berbakti sehari pun di depan ayah. Dia Barony Mangurus. Pemakaman ayahku. Karena wasiat yang dibuat oleh Tuan. Menunjuk Nyonya Besar sebagai ahli waris sah keluarga Lin. Omong kosong. Lau Kiao, kamu sudah pikun ya? Ahli waris yang ditunjuk ayah. Jelas King. Kalian ingin merebut kekuasaan. Grup Lin hanya bisa diwarisi oleh King. Kedepannya akan berganti nama menjadi Grup Wang. Sungguh konyol. Wanita simpanan yang tak tahu malu. Orang luar yang tak punya sedikit pun hubungan darah dengan keluarga Lin. Kamu ingin mewarisi aset triliunan keluarga kami. Kalian benar-benar bermimpi. Kurang ajar. Orang tak tahu sopan santun. Ibumu yang sudah mati 20 tahun lalu, sebelum meninggal tak mengajarimu bagaimana berbicara dengan orang tua. Wanita tua jahat ini. Aku akan menghitung utangmu yang membunuh ibuku hari ini. Menghitung utang hanya denganmu. Kamu pikir kamu benar-benar ahli waris Grup Lin? Aku putri kesayangan ayah. Ahli waris yang dia tunjuk sendiri. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Yang menjadi hakku, kalian takkan dapatkan sepeser pun. Sebetulnya, Tuan, sebelum meninggal pernah membuat wasiat. Menunjuk Nyonya Besar sebagai ahli waris sah. Benarkah? Kalau begitu, mana? Kalau begitu tunjukkan padaku. Di sini. Buka. Lihat siapa yang ayah tetapkan. Akan kubuka untuk kalian lihat. Agar kalian bisa menerima kenyataan. Bagaimana mungkin? Sudah lihat jelas belum? Siapa nama yang tertulis di atasnya? Siapa namanya? Bagaimana mungkin? Wang King. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri kepala keluarga saat itu. Yang tertulis adalah kakak perempuan. Paman Kian. Seharusnya tidak mungkin salah lihat karena tua. Salah lihat ya. Ayah jelas-jelas menulis. Namaku. Kalian menukar surat wasiat. Kamu ini memfitnah. Cap jempol dan stempel ayah masih ada di atasnya. Mana mungkin dipalsukan. Jangan lagi berusaha mati-matian. Besok aku akan mengadakan konferensi pers. Mengumumkan. Aku adalah pewaris Grup Lin. Dan kamu, kembalilah ke desamu. Pergi menyapu jalan saja. Sayang ada penemuan besar. Ayahmu tidak meninggal karena sakit. Tapi diracun sampai mati. Omong kosong. Ayah jelas-jelas meninggal karena sakit. Bagaimana mungkin diracun sampai mati? Ini laporan pemeriksaan darah Pak Lin. Di dalamnya tertulis jelas, darah mengandung banyak unsur timbal dan merkuri. Seharusnya karena dikonsumsi secara terus-menerus. Dikonsumsi terus-menerus. Kalian berdua selalu bertanggung jawab atas makanan Pak Tua. Kalian berdua yang meracuni Pak Tua sampai mati. Jangan salahkan kami. Kami tidak melakukan apa-apa. Benar? Saya Paul yang tahu ini benar atau palsu. Kalian sengaja memfitnah kami berdua. Perkataan-perkataan ini simpan saja untuk hakim. Panggil orang. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Tidak. Kami difitnah. Bukan saya. Kami difitnah. Lepaskan saya. Istri. Polisi sudah menyelidiki semuanya. Memang Wang King dan Wang Yumei yang meracuni membunuh ayah mertua. Mereka sudah dihukum mati. Ini balasan yang pantas untuk mereka. Ibu, Anda bisa tenang sekarang. Istri, kamu kenapa? Ada yang tidak enak. Istri, kamu hamil. Benarkah? Hebat kita punya anak. Ada dua kebahagiaan sekaligus. Tidak.
Ada 3 kebahagiaan sekaligus. Hari ini, ada upacara serah terima Lin. Paman Qian sudah memanggil kita. Benarkah? Ayo cepat pergi. Ayo.